Anak kecil ini, baru 6 tahun, mencapai prestasi yang luar biasa. Prajurit termuda, menyeret tubuh kurus, transportasi amunisi di parit, merayap dalam tembakan. Bisa kapan saja, tanpa henti ditelan oleh perang. Dia baru berusia 6 tahun ini. Mengapa muncul di sini? Hal-hal seperti ini, namanya Sergei, beberapa waktu yang lalu, masih memiliki masa kecil yang bahagia. Dan keluarga bahagia, bisa dipakai, cepat menyebar ke kampung halamannya. Peluru menembus dada penduduk desa. Api yang mengamuk membakar desa. Hanya Sergei kecil, melarikan diri sendirian. Dia memanjat pagar, melalui rumput, mau tak mau menoleh dan melihatnya. Api tercermin dalam wajah Sergei yang belum dewasa. Itu terakhir kali dia melihat kembali ke kampung halamanku. Sergei berlari ke hutan, segera tersesat, lemah dan tak berdaya, hanya bisa menangis berulang-ulang. Ibu, di mana aku? Kamu ada di mana, Ibu? Aku tersesat, Ibu. Tapi yang ditanggapinya adalah, walaupun demikian, Sergei masih kuat. Lapar, makan saja blueberry dari hutan untuk memuaskan rasa lapar. Haus, jadi saya menggunakan tangan kecil saya untuk menahan air hujan untuk diminum. Sepatunya busuk, bungkus saja dengan kulit kayu. Temui binatang itu, dia mengambil ranting-rantingnya. Kuatkan dirimu, aku punya senjata. Aku tidak takut padamu. Dengar itu, berhenti. Aku tidak takut. Sergei akhirnya jalan ke sungai, menyeruput air sungai. Kapan kamu bisa pergi? Dia tiba-tiba mendengar tidak jauh. Ada suara tentara berbicara. Sergei sangat pintar, terburu-buru bersembunyi di lubang pohon. Namun, mencari, dia menemukan seekor ular berbisa melayang di atas kepala. Sergei menghela nafas, tapi dia tidak berteriak dan tidak berlari-lari. Tapi dengan tangan yang belum dewasa, tutup mulutmu rapat-rapat. Aku tidak berani mengambil nafas. Karena dia tahu, 3 tentara Jerman tidak jauh. Ini adalah keberadaan yang lebih mematikan daripada ular berbisa. Setelah mereka makan dan minum cukup dan pergi, Sergei berani menyelinap keluar, ambil sisa makanan mereka. Di hutan yang berbahaya, sulit bagi orang dewasa untuk bertahan hidup. Belum lagi dia hanya anak berusia 6 tahun. Sergei yang kelelahan, segera pingsan. Dan untungnya, sebuah patroli pramuka menemukannya dan membawanya kembali ke barak. Semua orang melihat Sergei hangus. Mereka ada di sekitar segera. Sergei kecil bangun, masih gemetar. Dia berdiri, berjabat tangan dengan Tuan. Melihatnya terlihat menyedihkan dan berperilaku baik. Perwira yang galak di hari kerja. Jarang muncul, sisi lembut. Seseorang bertanya pada Sergei, kemana orang tuamu pergi? Mendengar kalimat ini, Sergei tidak bisa meregangkannya lagi. Bibi Anesia mengatakan, Ibu, tidak ada apa-apa. Garis depan terlalu berbahaya. Sergei kecil diatur untuk perawatan rumah sakit belakang. Itu di sini. Semua orang sangat menyukainya. Anak yang hidup ini, terutama perawat wanita kaca. Tidak lama, Tuan datang mengunjungi Sergei di medan perang. Dia sangat gugup. Hanya di depan Sergei akan tersenyum. Sergei ingin menyentuh pistol. Dia melepas majalah itu. Biarkan dia hidup. Sergei juga mengangkat pakaian. Biarkan kepala melihat tangki yang dia lukis. Dengan senjata ini, kami tidak akan takut pada musuh. Setelah Katia seorang suster, kedepankan harapan untuk tinggal. Anak lucu ini, tapi Pak segera mengubah wajahnya. Sangat tidak setuju. Karena barak terlalu berbahaya. Bukan tempat di mana anak-anak bisa tinggal. Jangan bicara lagi, Katia. Anak tidak pantas di sini. Tidak ada seorang pun di sini.